Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Gita Nuramalia, NPM 191-103-1067 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, mahasiswa S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai uji hipotesis, beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata. Dalam praktiknya, seringkali kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang berarti antara dua rata-rata yang berbeda. Misalnya, apakah ada perbedaan rata-rata dari harga beras per kilogram di dua pasar di suatu kota, pendapatan per bulan petani di dua desa, gaji karyawan per bulan di perusahaan asing maupun nasional, kekuatan dua jenis magnet, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Untuk itu, kita dapat melakukan pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat perbedaannya. Berikut adalah perumusan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji diberi simbol hipotesis 0 dan langsung disertai dengan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif akan secara otomatis diterima apabila hipotesis 0 ditolak. Nah, berikut ini merupakan perumusan hipotesis dari pengujian beda dua rata-rata. Yang pertama adalah hipotesis 0, apabila μ1 dikurang μ2 kurang dari sama dengan 0, maka hipotesis alternatifnya adalah μ1 dikurang μ2 kurang dari 0. Ada perbedaan antara μ1 lebih dari μ2. Kemudian, apabila hipotesis 0, μ1 dikurang μ2 lebih besar dari 0, maka hipotesis alternatifnya μ1 dikurang μ2 kurang dari 0. Ada perbedaan μ1 kurang dari μ2. Dan yang terakhir, apabila hipotesis 0-nya adalah μ1 dikurang μ2 sama dengan 0, maka hipotesis alternatifnya adalah μ1 dikurang μ2 tidak sama dengan 0. μ1 berbeda dengan μ2. Dalam pengujian beda dua rata-rata, ada dua uji, yaitu uji Z dan uji T. Kapan kita menggunakan uji Z maupun uji T? Hal tersebut bisa dibedakan melalui besarnya N. Apabila N lebih dari 30 atau sampel besar, maka rumusnya adalah Z0 sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi simpangan baku X1 bar dikurang X2 bar. Apabila simpangan bakunya tidak diketahui, maka kita dapat mengestimasinya dengan menggunakan S atau ragam. Dan jika N-nya merupakan sampel kecil atau kurang dari sama dengan 30, maka kita bisa menggunakan uji T, di mana rumusnya adalah T0 sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar dari N-1 dikurang S, S1 pangkat 2 ditambah N-2 kurang S, S2 pangkat 2 dikali dengan akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 dikurang 2, kemudian dibagi N1 ditambah N2. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Seorang pemilik toko yang menjual dua macam bola lampu merek A dan B berpendapat bahwa tak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek tersebut, dengan alternatif ada perbedaan. Untuk menguji pendapatnya, dilakukan percobaan dengan menyalakan 100 buah bola lampu merek A dan 50 buah bola lampu merek B sebagai sampel acak. Ternyata, bola lampu merek A dapat menyala dengan rata-rata selama 952 jam, sedangkan merek B 987 jam. Masing-masing dengan simpangan baku sebesar 85 jam dan 92 jam. Dengan menggunakan alfa sebesar 5%, ujilah pendapat tersebut. Berikut adalah penyelesaiannya. Karena N-nya lebih dari 30, maka kita menggunakan uji Z. Kita harus mengetahui dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Z0. Apabila telah dicari rumusnya, maka ditemukan bahwa Z0 sama dengan min 2,25 kurang dari Z min ZA per 2 sama dengan min 1,96. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak.
Artinya, rata-rata lamanya menyala bola lampu dari kedua merek tersebut tidak sama. Selanjutnya yaitu uji hipotesis apabila variansnya tidak diketahui. Rumusnya yaitu Z sama dengan X1 bar dikurang X2 bar, kemudian dikurangi dengan mu1 setelah dikurangi mu2, dan dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Di sini terdapat kasus yang bertanya tentang pendapatan sebelum dan sesudah promosi apakah sama. Kemudian, Anda disuruh untuk menguji pernyataan tersebut pada alfa sebesar 5%. Kemudian Anda mengamati selama 36 hari sebelum ada promosi dengan rata-rata penjualan Rp13,17 dan standar deviasi sebesar Rp2,09, dan setelah ada promosi, rata-rata pendapatan menjadi Rp7,55 dengan standar deviasinya sebesar Rp1,09. Berikut adalah penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan hipotesanya. Hipotesis 0 yaitu mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, maka hipotesis alternatifnya adalah mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Langkah kedua yaitu kita harus menentukan taraf nyatanya. Diketahui di soal bahwa alfanya adalah 5%. Berarti nilai kritis ZA/2-nya adalah Z0,025, di mana nilai Z-nya berarti sama dengan 1,96. Nah, berikut ini merupakan tabel distribusi T, di mana kita bisa mengetahui nilai Z-nya. Tadi diketahui bahwa T-nya adalah 0,025 dengan N-nya adalah lebih besar dari 30, maka Z-nya adalah 1,96. Langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan Z hitung dengan rumusnya seperti yang telah dijelaskan tadi dengan menggunakan uji Z. Ketika telah melakukan Z hitung, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa tolak hipotesis 0. Artinya, tidak cukup bukti untuk mendukung pernyataan di atas yang mengatakan bahwa rata-rata pendapatan perusahaan sebelum dan sesudah promosi adalah sama. Selanjutnya yaitu contoh sampel kecil. Ujilah pernyataan obat X dan obat Y apakah memiliki efek yang sama terhadap penurunan berat badan. Berikut merupakan tabel dari obat X dan obat Y. Untuk penyelesaiannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus hipotesisnya, yaitu hipotesis 0 sama dengan 0, obat X dan obat Y memiliki efek yang sama terhadap penurunan berat badan. Hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 0, yaitu obat X dan Y memiliki efek yang tidak sama terhadap penurunan berat badan. Langkah yang kedua yaitu kita harus menentukan tarif nyata, di mana diketahui alfanya yaitu sebesar 5%. Dan langkah yang ketiga, kita harus memilih statistik uji yang sesuai dengan menggunakan uji T. Setelah menghitung statistik uji yang sesuai dengan menggunakan tabel T, karena N-nya adalah sampel kecil atau kurang dari 30, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa H0 atau hipotesis 0 ditolak, sehingga pernyataan kedua jenis obat tersebut memberi efek penurunan berat badan yang sama tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu uji beda dua rata-rata data berpasangan. Data perpasangan adalah data yang memiliki dua perlakuan berbeda pada objek atau sampel yang sama. Misalnya, pengaruh produktivitas sebelum dan sesudah pelatihan bagi badu. Jadi, di sini ada dua perlakuan pada sampel yang sama. Data seperti ini disebut data tidak bebas atau non-independen. Berikut ini merupakan rumus dari uji beda dua rata-rata data berpasangan. Selanjutnya, pengujian hipotesis tentang perbedaan dua proporsi. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut ini merupakan rumus untuk menentukan nilai hitung.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait materi pengujian hipotesis beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Dwi Gita Noramalia mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.